di akhir chapter ABC ini, kalian diperkenalkan dengan metode yang katanya tradisional, yang kalah akurat, yang tadi disebut dengan volume based costing atau VBC. Coba bandingkan ya, dengan contoh case perusahaan yang sama, PT Karya Sejati ini, tadi masih ingat berapa total factory overhead? Semuanya masih ingat. Yang dibagi jadi 5 aktivitas tadi masih ingat. Total bawaan soal awalnya berapa? Saya pastikan ini case-nya sama untuk kalian, saya tunjukkan angkanya sama. Berapa tadi? Total factory overhead-nya adalah 370 juta ya. Kalau tadi pakai ABC, kalian bagi jadi 5 aktivitas, masing-masing aktivitas ini punya jumlah 370 juta dibagi jadi 5 aktivitas. Kalau VBC, 370 jutanya itu dipukul rata pakai satu cost driver saja. Diketahui di sini, PT Karya Sejati itu menggunakan satu alokasi berbasis volume, yaitu jam kerja mesin. Jadi, rumusnya POHR tadi apa teman-teman? Estimasi factory overhead dibagi estimasi cost driver. Estimasi factory overhead-nya 370 juta. Di sini ditulis 370 ribu, itu maksudnya 370 ribu, nolnya 3 lagi jadi 370 juta. Dibagi cost driver-nya hanya ada satu, di sini dijanjikan cost driver-nya adalah jam kerja mesin. Jadi 370 juta kalian bagi dengan 5.000 jam mesin. Ketemu berapa di sini POHR-nya? Teman-teman lihat di sana ketemu berapa POHR-nya? 74.000. Bagaimana cara menjadikan itu FOH applied? Tinggal POHR 74.000 dikali aktual harus matching. Tadi cost driver-nya pakai apa? Jam mesin. Berarti mengalihkan aktual pun harus aktual cost driver aktual jam mesin. Jadi ketemu 74.000 kalikan pemakaian jam mesinnya premium 1.000 jam untuk standar 4.000 jam. Itu harus diketahui ya. Nanti kalian bisa ketemu total biaya overhead. Kalau mau jadi biaya overhead per unit ya tinggal dibagi unit yang diproduksi. Tadi menggunakan ABC ketemu per unitnya 57 sama 28. Kalau ini menggunakan metode VBC ketemunya 24 sama 42. Terus kalian bandingkan teman-teman. FOH-nya direkap lagi di sini ya. ABC tadi kualitas premium 57, standar 28 per unit. VBC barusan kita ketemu 24 sama 42. 24 premium, 42 standar. Nah, kalian rekap di sini. Kalau cuma FOH saja, itu kurang bisa ngambil keputusan. Kita harus jadikan itu biaya produksi. Biaya produksi ada 3 komponen. DM, bahan baku langsung, kemudian DL, tenaga kerja langsung, sama FOH, biaya overhead. Kalian jumlahkan itu ke bawah. Kalian ketemu biaya produksi per unit. Nah, bisa ngambil keputusan apa dari sini teman-teman? Kalau dengan metode yang ABC, yang lebih modern, yang lebih akurat, kualitas premium itu membutuhkan biaya 66 per unitnya, standar itu 34. Kalau VBC, premium itu 33, standar itu 48. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Untuk kualitas premium, kalau pakai yang akurat ketemu 66, kalau pakai metode yang nggak akurat ketemu 33. Apa bahayanya bagi perusahaan? Labanya apa ya? Margin laba mungkin sebutannya. Laba itu berarti harga jual dikurangi biaya produksi, katakanlah seperti itu ya. Iya. Nih, misalnya ada laba. Kita ngomongin yang premium dulu, biasa dijual dengan harga 75. Kalau dihitung tadi pakai VBC, biaya produksinya 33. Kalau pakai ABC yang lebih akurat 66. Labanya kalau pakai ABC 41, dapat dari 75 kurangi 3. Kalau yang ABC 75 kurangi 66 ketemu 8. Kenapa memangnya? Kenapa memangnya kalau labanya 41, yang satunya 8? Terus kenapa kalau labanya salah ngitung memang kenapa? Bisa menentuin pengeluarannya. Kayak gak bisa menentukan pengeluarannya. Kan ngomongin laba, apanya yang keluar? Ternyata biaya yang premium itu lebih mahal dari yang
Biayanya kita kira 33, ternyata selama ini kita memproduksi premium itu 66 loh. Iya, jadi kita kayak tambah lama nanti ruginya tambah. Betul. Kita tambah lama itu, kita produksi produk itu tambah lama. Kita pikir labanya 41, ternyata labanya berapa? 8. Ya. Kita kira selama ini 1 unit itu bisa memberikan kita return 41, ternyata 8. Gabriela, ditambahkan apa? Kan kalau Depannya kita bisa rugi, sama seperti jawabannya Kathleen ya berarti Gap ya. Selama ini kita merugi tapi kita nggak sadar. Terus Gabriela, Kathleen, Regina, teman-teman yang lain, kalau yang kualitas standar, coba lihat kalau yang kualitas standar. Kalau nggak akurat ketemu 48, yang akurat ketemu 34. Kalau dijual dengan harga 90 kurang 48 kan 41. Yang 90 kurang 34 kan 55. Dengan metode yang tidak akurat ketemu labanya 41, ternyata kalau dihitung lebih akurat lagi mestinya 55. Kenapa kalau yang seperti ini? Yang tadi teman-teman Kathleen sama Gabriela akhirnya mengarahkan ke kita dalam jangka panjang. Perusahaannya itu lama-lama kalau diteruskan merasa untung padahal rugi. Nah, yang satunya gimana kalau yang kualitas standar? Menurut kalian secara pikir jangka panjang? Gabriela, terima kasih sudah dihubungkan ke, itu teman-teman ada hubungan yang baru lagi, pemikiran jangka panjang yang bagus ke sana itu betul ya. Ada ngomong tentang harga jual. Kalau kita menentukan harga jual suatu produk, itu dasarnya dari harga pokok produksi, betul enggak? Kita produksi berapa, di sini ya, ada biaya produksinya berapa, kita tambah laba, jadi harga jual kan? Kalau kualitas standar selama ini, dengan yang tidak akurat kita ketemu 48, ternyata dihitung yang lebih akurat lagi harusnya 34. Selama ini, dasar kita menentukan harga jual produk itu 48. Padahal mestinya bisa 34. Jadi selama ini kita jualnya terlalu mahal atau murah? Selama ini kita terlalu bingung kah Akbi B1 kelas saya kalau ditanya seperti itu? terlalu mahal. Selama ini dengan metode VBC kita ketemu biaya produksinya 48. Kalau dihitung lebih akurat mestinya 34. Biaya produksi itu jadi dasar kita menetapkan harga jual. Selama ini kita 48, mestinya bisa 34. Berarti selama ini kita jualnya terlalu Mahal. Terlalu mahal. Kalau diomongin lagi jangka panjang ke depannya, apa akibatnya? Kalau selama ini untuk produk yang standar, kita jualnya kemahalan. Kenapa memangnya? Bahayanya apa untuk perusahaan kita? Kita tidak bisa bersaing dengan kompetitor, apalagi ini kita ngomongin kualitas standar, itu artinya produk biasa, kalau di pasar itu yang pasaran. Berarti banyak kompetitor yang juga memproduksi produk yang sejenis. Harusnya kita bisa bersaing harga, berani jual lebih murah, tapi kita enggak. Selama ini costing kita salah. Kita pikir jualnya lebih mahal. Jadi, secara kesimpulan ya, kualitas premium selama ini harusnya 66 lebih akurat, tapi kalau tidak akurat kan ketemu 33. Berarti selama ini kita under cost product. Itu namanya under cost product. Kita merasa biaya produksinya terlalu rendah, padahal harusnya lebih tinggi. Kita merugi tapi nggak sadar. Kalau diteruskan lama-lama menggerogoti keuntungan perusahaan. Kalau yang kualitas standar, dengan perhitungan yang tidak akurat ketemu 48, harusnya 34. Selama ini kita over cost product. Kita membebankan cost-nya itu terlalu tinggi, padahal bisa lebih hemat daripada itu. Akibatnya kita tidak bisa menurunkan harga jual, tidak bisa bersaing dengan kompetitor, jangka panjangnya kita juga bisa mengalami kerugian. Berarti kalau kalian ditanya EBC sama VBC lebih baik mana? Kalau pada akhirnya setelah ditunjukkan harga pokok produksinya bisa salah ambil keputusan, labanya yang bisanya jadinya selama ini merasa tinggi ternyata rendah. Nah, berarti yang lebih baik EBC atau VBC? EBC. Kalau dikatakan di sini yang lebih unggul adalah EBC. Tapi kalau ditarik kesimpulan, saya narik kesimpulan bukan lebih baik. Lebih akurat EBC. Tapi kalau mana yang lebih baik, terserah perusahaan kalian mau menerapkan yang mana. Karena menerapkan EBC itu memang unggul ya. Harga pokoknya bisa ketemu lebih detail, lebih akurat,
Cost objeknya menerima alokasi sesuai dengan cost driver yang macam-macam tadi. Sehingga kita bisa ngambil keputusan lebih akurat, menentukan harga jual lebih akurat. Tapi jangan lupa, EBC itu memakan waktu, ngumpulin data, tenaga, dan otomatis biaya. Jadi kalau perusahaannya biasanya ukurannya kecil, dirasa untuk menetapkan harga jual, menghitung biaya produksi, itu cukup dipukul rata dengan satu cost driver atau VBC saja, enggak apa-apa. Lihat skalanya perusahaan, lihat kemampuannya perusahaan. Jadi kalau lebih baik mana, terserah perusahaannya. Kalau lebih akurat mana, lebih akurat EBC. Itu kesimpulannya ya teman-teman. Jadi kita cari POHR-nya dulu. POHR-nya yang mana? Yang di tabel atas itu. Ya, dapat 600 ini dapat dari mana, Kathleen? 30.000 dibagi 50. Bagus sekali. Estimasi overhead-nya 30.000 dibagi estimasi cost driver-nya 50. Jadi untuk aktivitas yang pertama, purchase order, ketemu POHR-nya 600. Lanjut. Ya, terus untuk POHR yang mesin juga sama. 500 dapat dari? 50.000 dibagi 100. Oke, electricity POHR-nya 1 dapat dari mana? 10.000 dibagi juga sama 10.000-nya. 10.000 dibagi 10.000 ya? Iya. Oke, terus kemudian di sini ada 300.000, Kathleen tulis. Apa itu 300.000? Oh, jadi itu kan ada 2 job. Ya. Kita cari biaya unit produksinya, jadi 500 dikali 600 di atas ketemu. POHR-nya yang tadi 600 ingin diubah jadi FOH applied. Berarti kalau mau kita ubah FOH applied sama dengan POHR dikali aktual cost driver. Yeah. Tadi waktu menemukan 600 ini, cost driver-nya adalah purchase order. Iya. Jadi untuk mencari FOH applied-nya juga harus dikali dengan purchase order. Jadi nggak boleh unit of produce ya. Teman-teman on-site, online bisa menyimak. Terima kasih banyak Kat, kamu melakukan step yang jauh lebih daripada teman-teman yang saya panggil tadi. Tapi nanti diperbaikin lagi ya. Ini 600-nya POHR dikalikan, silakan kembali nggak apa-apa. 600-nya dikalikan dengan number of purchase order. Berarti 15 untuk job A sama 10 untuk job B ya Kathleen. Terima kasih Kathleen. Menemukan yang purchase order 6.000-mu itu dari mana? Gak apa-apa kalau salah, coba dijelaskan dulu yang penting. 30.000 dibagi 50. 30.000. Berapa tadi? Kathleen sama Jacob tadi? Ketemu 600-nya dari mana kalian? Untuk purchase order POHR-nya? 600. 30.000 dibagi 50. Iya, benar, Cap. 30.000 dibagi 50 harusnya 600 ya? Iya. Oke, coba lihat. 30.000 dibagi 50 sama dengan 600. Ya kan. Salah tulis. Kemudian 600-nya diapakan? 600-nya dikali sama yang job A-nya, yang purchase order itu. 600-nya dikali purchase ordernya job A 10, makanya kamu ketemu 6.000 itu. 600 kali 10, 6.000. Kalau yang punyanya job B, 600-nya dikali berapa? Lihatin jawabanmu aja, jangan diubah-ubah. Salah ini kayaknya, salah hitung. Oke, kalau salah nggak hafal. Purchase order, estimasi overhead-nya 30.000. Kalian bagi dengan estimasi cost driver-nya 50 purchase order sehingga ketemu 600. 600-nya jangan asal langsung dikalikan dengan apapun di sini yang urutannya pertama. Kalian harus matching. POHR itu, rumusnya POHR, tadi sudah disebutkan oleh Gertrudis. Bisa ngulangi lagi enggak apa rumusnya POHR? Estimasi overhead dibagi dengan cost driver. Estimasi cost driver. Kalau untuk menemukan purchase order itu kalian sudah sepakat di sini, cost driver-nya adalah purchase order. Maka nanti jika ingin menemukan FOH applied, ini juga harus POHR-nya kalikan dengan actual cost driver yang sama. Yaitu
purchase order. Jadi ketika mengalihkan 600-nya, jangan langsung dikalikan Kathleen, Jacob, Gabriela. Jangan langsung dikalikan yang urutan teratas. Pastikan ini yang sesuai. Apa? Actual purchase order. Berapa actual purchase ordernya job A? 15. Berapa actual purchase ordernya job B? Jadi 600-nya yang job A kali 15. Lalu yang FOH-nya job B, POHR-nya 600 kalikan dengan 10. Nah, itu ya teman-teman. Aktivitas yang kedua adalah machine setup. Ingat rumusnya POHR. Selalu estimasi FOH dibagi estimasi cost driver. Di sini kalian nggak perlu mikir-mikir lagi. Kalau di pabrik kalian pilih itu dari pengamatan. Tapi kalau di soal, ini sudah ditulis. Machine setup itu cost driver levelnya, apa cost drivernya? Yaitu setup, jumlah setup. Jadi cari estimasi jumlah setup. Berapa POHR-nya untuk machine setup? Tolong kalian jawab bersama-sama ya, onsite, online. POHR-nya berarti estimasi overhead-nya dibagi estimasi jumlah setup. Berapa estimasi overhead-nya? 50.000, bagus. Lalu dibagi dengan estimasi cost driver-nya yaitu jumlah setup berapa? 100. Terima kasih. Ketemu kan 500 ya? 500 itu baru POHR. Kalau mau diubah jadi FOH, kalikan dengan, nah cocokkan ini. Kalau tadi kalian baginya pakai jumlah setup, kalikannya ini juga harus actual jumlah setup. Untuk job A, berapa actual jumlah setupnya? 20, bagus. Untuk job B, berapa actual jumlah setupnya? 10. Jadi yang A, 500-nya kali 20. Yang job B, 500-nya kali 10. Gitu. Satu kali lagi electricity. Untuk electricity, itu dari driver cost dibagi cost driver level. 10.000 dibagi 10.000. Cost drivernya electricity bukan jumlah setup. Jadi nanti estimasi overhead dibagi apa? Cost drivernya electricity, Jenis. Kilowatt hours. Betul, KWH atau kilowatt hour. Kemudian estimasi overheadnya sudah ketemu untuk aktivitas electricity berapa? Untuk PLR, electricity-nya jadinya 1. Karena 10.000 dibagi 10.000. 10.000 overhead cost-nya dibagi estimasi kilowatt hour-nya 10.000. Jadi ketemu 1. Kalau tadi membaginya pakai estimasi KWH, nanti mengalihkannya di sini juga harus aktual KWH. Berarti satunya seperti apa, Jenis? Satunya itu dikali dengan aktual data kilowatt hours yang job A dulu itu 500. Jadi 1 kali 500. Betul, di sini ada 500. Lalu kemudian yang job B berarti satunya dikali dengan? Yang 1.000. Yang kilowatt hour. Itu angkanya kebetulan sama-sama unit produce, tapi ingat yang kalian kalikan kilowatt hour ya teman-teman. Oke, langkah berikutnya untuk menemukan total overhead berarti gimana? Tinggal ditambah. Ini kalian jumlahkan aja ya. Kalau ada 3 aktivitas 3 kali menjumlah, 4 kali aktivitas 4 kali dan seterusnya. Kita di sini ada 3 aktivitas. Nah, untuk FOH-nya ketemu 19.500 job A dan 12.000 job B. DM-DL-nya nggak usah ngitung, di soal sudah ada. Berapa DM-nya? Kebetulan ini soalnya di setting sama ya. DM-nya produk A berapa, produk B berapa. Direct materialnya di sini adalah? 5. Nah, 5. Teman-teman, kalian harus merasa sebuah data ini aneh. Karena yang 5 itu hanya satuan, yang ini belasan ribu. Apa yang kira-kira perlu kalian ubah? Supaya itu datanya jadi 5.000. 5-nya diapakan? Dikalikan 1.000. Apa itu? Dikalikan apa? Dikalikan sama jumlahnya, Mem. Jumlahnya apa? Berapa jumlahnya?
1000, Mem. Biar bisa jadi ribuan kan itu kan 5 satuan. Satunya belasan ribu. Kalian bisa ngambil kesimpulan apa? Bukan seenaknya sendiri yang 5 dijadikan ribuan. Enggak seperti itu. Kalian ngambil kesimpulannya. Oh, berarti yang 5 itu per unit. Yang 19.500 itu semua unit yang kalian produksi. Gitu loh. Pilih salah satu. Yang kecil mau dibesarin kali unit yang diproduksi. Atau yang besar mau dikecilin dibagi unit yang diproduksi. Itu harus make sense. Kalau kalian baca sebuah laporan, itu harus masuk akal. Begitu ya teman-teman. Nah, saya tawarkan ini ke kalian. Kalau saya lihat data ini ya, direct materialnya kecil 5. Saya biarin itu 5. Direct labornya kecil 2,5. Saya biarin itu 2,5. Daripada saya 4 kali mengalihkan ini jadi besar, mending saya bagi ini aja jadi FOH per unit. Jadi dalam sebuah soal, kadang kalian menemukan angka yang satunya kecil sekali, yang satunya besar. Kalian harus curiga yang satunya masih dalam satuan unit, yang satunya itu sudah total semua kalian yang sudah unit diproduksinya berapa. Nah, total overhead, biar jadi overheadnya per unit aja, berarti harus dibagi apa? Saya nggak mau kalian jawab bagi 1000 ya, ngawur. Nggak ada, masa data ribuan mau jadi kecil dibagi 1000? Nggak boleh. Dibagi dengan apa? Kalau kalian punya overhead di pabrik Unit ya? produksi. Ya, dibagi unit yang diproduksi. Berapa unit yang diproduksi untuk job A? 500. 500. 500 ini loh. Datanya itu semua tertulis ya, gak boleh diawur sendiri. Yang 12.000 total overheadnya dibagi unit yang diproduksi. Berapa unit yang diproduksi untuk produk B? 1000. 1000, oke. Ini pastikan apakah ada koma? Oh enggak, ini memang angkanya bulat. Jadi ini biarkan jadi data semuanya dalam unit. Sekarang data ini sudah masuk akal, semua DM, DL, FOH-nya seperti itu. Regina paham maksud saya? Teman-teman yang lain paham maksud saya? Ini sudah ketemu product cost dalam ini. Pertanyaan berikutnya, tadi itu kan EBC. Sekarang kalau dengan VBC atau volume based costing, semua aktivitasnya dipukul rata pakai satu cost driver, yaitu aktivitas machine setup, berarti cost drivernya jumlah setup. Sekali lagi, kalau EBC 3 aktivitas, 3 cost driver. Kalau VBC, apapun aktivitasnya dipukul rata pakai satu cost driver. Yang menentukan adalah soalnya. Kalau di pabrik kalian yang tentukan. Kalau di sini nggak usah bingung. Satu cost drivernya itu adalah aktivitas machine setup. Berarti jumlah setup. Silakan dikerjakan. Kita putuskan POHR itu hanya ada satu, yaitu jumlah setup. Berarti kalian gabungin semua angka overhead. Berapa tadi? Kalau angka overheadnya digabungin semua? 90. 30 tambah 50 tambah 10 alias 90.000. Bagi satu cost driver yaitu jumlah setup. Berarti ini jumlah setupnya adalah 100. Teman-teman ketemu berapa? 90.000 dibagi 100. Ketemu berapa POHR-nya? 900, bagus. Kemudian 900 ini kalikan dengan, harus matching loh ya. Dikalikan dengan actual cost driver yang kalian pilih. Apa actual cost drivernya? Apa actual cost drivernya? Tadi kalian memilih apa? Natasha memilih apa? Kemudian Selin memilih apa? Yang kalian tadi paparkan sama saya itu apa yang kalian pilih? Sekarang mengalikannya dengan actual. Ya, actual yang number of setup. Ya, pokoknya tadi baginya apa, kalinya apa gitu deh. Jadi VBC itu tidak ada aktivitas. Hanya ada satu, POHR-nya 900. Satu kali mengalihkan saja. Yang job A berarti dikalikan setup-nya job A aktual. Berapa setup-nya job A yang aktual? Berapa setup-nya job A yang aktual? 20. 20. Kemudian yang job B, berapa setup-nya job B yang aktual? 10. 10, oke. Nah, ini loh kemudahannya kalau kalian bekerja dengan metode VBC,
Satu kali mengalihkan saja, kalian sudah langsung menemukan total overhead-nya, teman-teman. Bagaimana caranya biar total overhead ini menjadi FOH per unit? Nggak boleh dibagi ribuan, tadi saya nggak mau dengar jawaban seperti itu ya. Dibagi dengan jumlah Produksi. Jumlah unit produksi. Berapa jumlah unit yang produksinya, Regina? Untuk job A berarti? Yang job A 500 yang dibagi 500. Kemudian yang job B ketemu 9.000 dibagi 1.000. 1.000 unit yang diproduksi. Nah, DM-nya sama, DL-nya sama, karena direct cost tidak membutuhkan metode EBC atau VBC, FOH yang membutuhkan metode VBC atau EBC. Kalian totalkan seperti ini untuk menemukan total product cost dengan metode VBC. Selesai? Ini kalau dianalisa lebih lanjut ya. Selama ini kita ketemu job A 43 harusnya 46. Job B 16 harusnya 19. Berarti selama ini kita under cost produk. Kita merasa produk kita costingnya rendah, padahal harusnya lebih tinggi daripada itu. Seperti itu ya teman-teman. Itu kesimpulannya.